nggak tahu laptopnya dari pagi. Ya, nah sudah. Bapak ulangi kembali share screen-nya. Nah ini merupakan tampilan dari SPSS yang biasa digunakan di jurusan kita ya. Perlu saudara ketahui di jurusan pendidikan ekonomi model penelitiannya itu bisa menggunakan metode ya. Metodenya itu bisa menggunakan yang kuantitatif maupun kualitatif ya. Kalau kualitatif mah sebenarnya nggak perlu menggunakan bantuan statistik kecuali kalau misalnya hanya untuk memberikan gambaran saja gitu kan tanpa pengolahan boleh. Nah di sini kalau misalnya saudara nanti mau penelitiannya menggunakan eksperimen ataupun survei gitu kan adalah yang dinamakan dengan alat bantu gitu kan. Alat bantunya di sini biasa kalau di jurusan pendidikan ekonomi menggunakan SPSS gitu ya. Kalau tidak mau menggunakan software ini, saudara bisa menghitung dengan cara manual. Kalau menghitung dengan cara manual, itu tingkat kesalahannya juga agak lumayan tinggi, agak lumayan ribet gitu ya. Beda dengan menggunakan software. Kalau software mah kan bisa diketahui data yang kita masukkan ya di sini bisa menggunakan manual, bisa menggunakan apa namanya? Bisa menggunakan yang diimpor dari Excel tadi. Nah, sebelum mengisi ke data view, saudara harus mengatur dulu di dalam variabel view-nya. Misalnya di sini untuk namanya bisa saja di sini perwakilan dari responden 1 R1 gitu kan. Atau misalnya di sini simbolnya itu sampel 1 atau S1 gitu kan, S2 dan seterusnya gitu kan. Nah, bebas ini. Jadi kalau misalnya saudara mau melakukan penelitian gitu kan, terus datanya itu sudah didapatkan dari lapangan, respondennya ada berapa? Taruhlah respondennya ada 300 gitu ya. Nah, berarti di sini saudara harus memberikan simbol satu-satu gitu kan sampai angka 300 di sini. Nah, di sini ada nama, ada tipe, tipenya berupa numerik, terus yang selanjutnya ini desimal, mau berapa angka koma di belakangnya gitu kan. Mau 0 angka di belakang koma, mau 3 angka di belakang koma, ataupun 4 angka di belakang koma, itu mah terserah gitu ya, tergantung keinginan kita gitu kan. Nah, di sini luas kolom mau diganti gitu kan, luasnya mau 8 ruas ataupun 10 cm dan lain sebagainya ini bisa diatur gitu ya. Kalau misalnya tulisannya agak lumayan panjang. Terus di sini posisinya mau di kiri, di tengah ataupun di kanan si data itu disimpannya. Terus di sini jenis skala datanya. Karena Bapak pernah ajarkan kan minggu kemarin, maaf, semester kemarin gitu ya. Semester kemarin itu pernah membahas mengenai jenis skala pengukuran data gitu kan. Ada yang dinamakan dengan data nominal, ada yang dinamakan dengan data ordinal, ada yang dinamakan dengan data interval ataupun data rasio. Nah, di sini gitu kan, jenis data yang kita gunakan dalam penelitiannya ini gitu kan menggunakan data apa. Nah, di sini tinggal dimasukkan jenis datanya. Apakah skala, apakah ordinal ataupun nominal gitu ya. Terserah. Nanti kalau misalnya di sini sudah dimasukkan, taruhlah tadi kan sampelnya itu ada 300 gitu kan, berarti ada 300 nama atau perwakilan yang harus ditulis satu-satu gitu. Nah, selanjutnya di sini gitu kan. Nah, di sini kan udah ada perwakilan ya. Responden 1, responden 2, responden 3 sampai responden 300 gitu kan. Nah, di sini nilai-nilainya itu harus sudah ditampilkan. Misalnya di sini karena kebetulan menggunakan angket, angket itu biasanya menggunakan skala Likert gitu ya. Nah, kalau misalnya jawabannya sangat setuju dikasih nilai 5, setuju 4, ragu-ragu 3 gitu kan, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Itu kalau misalnya jawabannya positif gitu kan. Tapi kalau misalnya jawabannya negatif itu kebalikannya. Yang sangat tidak setuju itu dikasih nilainya itu 5. Nah, saudara nanti gitu kan kalau misalnya sudah mengumpulkan angket, ya dimasukkan satu-satu di kolom ini gitu ya, di SPSS ini. Nah, ini merupakan tampilan dari SPSS. Perlu saudara ketahui gitu kan, setiap software itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau menurut Bapak sendiri gitu ya, untuk SPSS ini kelebihannya tampilannya agak lumayan baik, terus untuk interpretasi datanya juga agak lumayan gampang gitu ya, tinggal melihat contoh dan panduan, tapi kekurangannya untuk SPSS itu tidak bisa menganalisis data yang bersifat intervening ataupun moderating
Ya, ini pembahasan untuk kelompok 10 ya. Variabel interpending dan variabel moderating. Ya, gambarannya untuk variabel interpending itu ada yang dinamakan dengan variabel antara. Taruh misalnya variabel interpendingnya itu disimbolkan dengan simbol Z gitu kan. Mau simbol Z silahkan, mau simbol apa silahkan gitu kan. Nah, kita ketahui dalam penelitian itu ada yang dinamakan dengan variabel bebas, ada yang dinamakan dengan variabel terikat gitu ya. Nah, kalau misalnya yang variabel interpending itu merupakan variabel antara. Contoh kalau misalnya dalam judul skripsi gitu kan, misalnya pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar, nanti implikasinya terhadap prestasi belajar gitu ya. Tadi kalau misalnya variabel X-nya itu adalah fasilitas gitu kan, fasilitas bisa mempengaruhi motivasi. Selanjutnya motivasi bisa mempengaruhi prestasi. Nah, yang ini nih yang motivasi yang tengah-tengah gitu kan. Nah, itu dikatakan sebagai variabel intervening gitu ya. Nah, ini tampilan dari SPSS. Terus yang kedua, ada yang dinamakan dengan software pengolahan data yang dinamakan dengan Stata. Bentar, Bapak share screen lagi. Nah, ini Stata. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau Stata gitu kan, ini biasanya digunakan untuk data gitu kan yang berbentuk data keuangan gitu ya, sama seperti ini nih. Untuk tahun pertama gitu kan, tahun 2011 gitu kan. Nah, ini ada berapa variabel ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 variabel. Bisa saja gitu kan untuk X1 itu data penjualannya contoh gitu ya ini mah. Untuk X2-nya misalnya biaya iklannya gitu kan. Terus X3-nya misalnya labanya gitu kan. Terus ini untuk Y2 misalnya itu persenan ataupun misalnya nilai fluktuasi kenaikan ataupun penurunan dari penjualan gitu kan dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa data yang bisa diolah dengan menggunakan Stata gitu kan. Atau data dari tahun ke tahun itu dinamakan apa? Bentar Bapak tanyakan ke Pak Edi. Pak Edi, kami data anu tiap tahun teh dinamakan data anu kok anu time series. Oke, makasih Pak Edi. Ya, data ini gitu kan istilah lainnya adalah data time series karena dari tiap tahun itu mulai dari tahun 2011 ya sampai tahun 2015 ini ada datanya. Iya, biasanya ini untuk jurusan akuntansi gitu kan atau jurusan keuangan yang mengolah data menggunakan seperti ini gitu ya. Kebetulan Bapak juga dulu waktu pas S1 di sini di pendidikan ekonomi gitu kan datanya menggunakan data time series juga gitu kan tapi datanya sederhana nggak menggunakan pengolahan data dengan menggunakan bantuan software dulu mah menggunakan manual gitu kan hanya menggunakan bantuan Microsoft Excel saja gitu ya. Nah, ini sama apa namanya pengolahan datanya nggak berbeda jauh dengan SPSS ataupun dengan software-software yang lainnya bisa menggunakan uji regresi, korelasi gitu kan untuk mengetahui variabel langsung dan tidak langsung gitu, untuk mengetahui uji-uji asumsi klasik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini tampilannya untuk Stata gitu ya. Ini sangat sederhana sekali. Jadi kalau misalnya laptop Anda enggak begitu canggih dalam artian dalam bahasa orang nama laptop kentang gitu nya, laptop jadul. Bisa lah untuk software Stata mah. Karena tampilannya itu sangat ringan sekali, softwarenya juga enggak begitu berat gitu ya. Beda dengan software yang selanjutnya gitu ya. Nah, ini untuk tampilan dari hasil pengolahan menggunakan Stata gitu ya. Kayak seperti ya barcode gininya. Kan kalau misalnya saudara beli sesuatu gitu kan barcode-nya suka ada tulisan-tulisan tertentu. Nah, ini kalau misalnya saudara udah bisa menginterpretasikan maksudnya apa? Ini kan koefisien, ini standar errornya, ini nilai T-nya gitu kan. Ini koefisien intervalnya berapa gitu kan ada di sini. Ya, tidak akan Bapak ajarkan secara rinci. Ini hanya sebagai pengenalan saja. Oke, ini untuk Stata. Selanjutnya ada software yang lain gitu ya.
ada yang dinamakan dengan Smart PLS. Ya, nih. Perlu saudara ketahui yang dinamakan dengan software Smart PLS apa namanya? Ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau Smart PLS itu data nyampe 2000 gitu kan, nyampe 2000 3000 juga itu bisa diolah ya secara mandiri. Tapi perlu saudara ingat gitu kan, untuk Smart PLS itu kadang-kadang jawabannya itu yang pernah Bapak yang pernah Bapak laksanakan gitu kan. Kebetulan dulu pas waktu ada pelatihan, hasilnya itu berbeda-beda gitu ya. Antara orang yang satu, orang yang dua, orang yang tiga, itu hasil pengolahannya itu berbeda gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya ini data awalnya itu yang diberikan dari konsultan itu sama. Misalnya ini untuk data yang akan diolah dengan menggunakan Smart PLS itu dikirimkan gitu kan. Silahkan diolah dengan menggunakan langkah-langkah yang seperti ini. Hasilnya itu tidak ada yang sama ya. Kalau misalnya datanya tidak sama ataupun hasil akhirnya tidak sama, apakah itu dikatakan dengan data yang tidak valid ataupun datanya yang tidak konsisten? Bisa jadi gitu kan, karena kembali lagi tadi, setiap software memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Khusus untuk Smart PLS, ini data yang dimasukkannya itu minimal 300 gitu ya. Minimal 300. Bapak kalau misalnya datanya ada di 50, apakah masih bisa diolah? Bisa ya. Nanti yang 50 itu dilipat gandakan supaya hasil akhirnya itu datanya itu menjadi 300 gitu ya. Ini makanya untuk apa namanya, untuk eh, apa namanya, untuk mencapai 300 itu biasanya menggandakan dengan sendiri secara otomatis. Nah, dengan cara penggandaan ini kadang-kadang nanti di akhir gitu kan ada beberapa selisih nilai gitu yang akhirnya interpretasinya itu akan berbeda-beda gitu ya. Kayak seperti halnya untuk menentukan sebuah keputusan gitu kan, terima hipotesis jika T hitung lebih besar dari T tabel. Ternyata T hitungnya itu enggak berbeda jauh. T hitungnya itu misalnya 3,00, sedangkan T tabelnya 3,01. Kalau misalnya kurang berarti taruhlah hipotesisnya ditolak. Ternyata teman saudara gitu kan, hipotesisnya itu nilai T hitungnya itu lebih besar. Ya bukan 3,00 tapi 3,002. Nah, kalau 3,002 hipotesisnya lebih besar, berarti kesimpulannya itu diterima kan? Nah, dengan cara inilah gitu ya, Smart PLS itu mengalami apa namanya, kekurangan. Tapi ya enggak begitu jauh lah kekurangannya gitu kan. Dalam artian karena Smart PLS ini bisa menggandakan nilai gitu kan, dan datanya juga bisa nyampe 2000 3000-an. Tapi untuk yang pro bukan yang pro, yang gratis. Yang gratis itu hanya nyampe 300 data yang bisa diolah. Kalau misalnya saudara penelitiannya itu lebih dari 300 ya sampel ataupun populasinya, terutama sampel nih. Nah, bisa saudara membeli lisensi dari Smart PLS ini. Baik, ini cara ngedownloadnya sangat mudah sekali gitu ya untuk Smart PLS. Apakah laptopnya MacBook ataukah menggunakan Windows gitu kan. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhannya. Kebetulan ini materi ini udah Bapak sampaikan ya, udah Bapak sharekan ya minggu kemarin kalau nggak salah. Gitu. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini, tinggal saudara memasukkan email ataupun apa ya, sesuai dengan permintaannya. Yang diolah di dalam Smart PLS itu bisa saja ini untuk mengetahui uji validitas, ya, untuk mengetahui regresi, untuk mengetahui uji interpenning, untuk moderating gitu kan, bisa menggunakan Smart PLS. Nah, tampilannya seperti apa, Pak? Nah, ini tampilan awalnya seperti ini kalau misalnya saudara sudah install. Nanti tinggal dimasukkan saja, ini sebagai latihan pertama ataupun judulnya apa, bebas gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalnya datanya sudah ada di dalam Microsoft Excel, berarti alhamdulillah tinggal mengimpor datanya. Tapi kalau misalnya datanya belum dibuat, gitu kan harus menggunakan dengan cara manual gitu ya. Nah, kebetulan di sini yang dicontohkan oleh Bapak sudah ada datanya. Nah, ini tampilannya itu seperti ini, gitu kan, bulut-bulut kararepeng gitu ya. Nah, bulut-bulut anu kararieu teh ini teh merupakan perwakilan dari variabel. Sementara ini yang kuning-kuning gitu kan. Nah, yang kuning-kuning ini yang kuning-kuning ini merupakan indikator ya. Jadi di sini variabelnya itu ada 4 gitu.
Nah, untuk yang kuning-kuningnya ini yang segi 4 itu adalah indikator. Ya, Pak, kalau misalnya ditanyakan, itu indikator sumbernya dari mana, gitu kan? Nah, indikator itu biasanya sumbernya dari literatur-literatur yang sudah didapatkan dari beberapa buku ataupun dari beberapa literatur yang kita ambil, gitu kan? Nah, dari indikator itu sebenarnya bisa dikembangkan lagi dengan membuat kisi-kisi. Nah, yang nantinya dari kisi-kisi itu bisa dibuat oleh saudara untuk pembuatan angket gitu ya. Jadi saudara tidak akan keluar dari koridor. Yang pertama saudara kalau misalnya mau membuat angket tentukan dulu variabelnya, variabel apa gitu kan. Mau menggunakan contoh kalau misalnya menggunakan variabel prestasi belajar ataupun hasil belajar. Nanti setelah variabel sudah ditemukan, baru menemukan yang dinamakan dengan indikator. Nah, indikatornya mau menggunakan pendapat siapa? Bisa saja menggunakan Gagne, gitu kan? Gagne ada 5 tingkatan indikatornya. Atau misalnya mau menggunakan taksonomi Bloom yang kognitif, afektif, dan psikomotor yang 3 tingkatan gitu. Nah, Bapak cara menentukan itu menggunakan indikator yang dari taksonomi Bloom ataupun menggunakan ataupun menggunakan dari Gagne itu gimana? Dilihat dulu permasalahannya. Kira-kira kalau misalnya menggunakan angket gitu kan, ini cocoknya menggunakan yang menggunakan Gagne gitu kan. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya kalau misalnya sudah dibuat indikatornya sudah ada menggunakan ambillah tadi menggunakan dari Gagne, pendapat Gagne. Oleh kita dibuatkan kisi-kisi. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti dalam pembuatan angket saudara tidak mengalami kesulitan gitu ya. Nah, kalau misalnya kisi-kisinya udah ada, nanti angketnya itu dibuat dalam beberapa pernyataan gitu ya. Dalam satu kisi-kisi gitu kan bisa saja dibuat 1 atau nyampe 5 pernyataan tergantung dari kebutuhannya gitu kan. Dalam artian gini, kenapa sih setiap kisi-kisi gitu kan dibuat beberapa pernyataan atau dibuat beberapa angket gitu ya. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti kalau misalnya saudara melakukan penelitian tidak terjadi gitu kan, tidak terjadi kehilangan data yang diharapkan ya. Karena dalam penelitian itu kan ada yang dinamakan dengan uji coba ya. Uji coba itu bisa bisa menggunakan pengolahan datanya dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas gitu kan untuk menentukan keajikan sebuah data gitu ya. Nah, ini merupakan tampilan dari Smart PLS ya. Yang kuning dan yang hijau, kalau yang biru-biru ini merupakan variabel di sini ya. Nah, yang paling kanan ini merupakan variabel loyalitas, ini kepuasan pelanggan, ini layanan purna jual, ini kualitas produk. Jadi loyalitas pembeli gitu kan bisa dipengaruhi sama kepuasan pelanggan. Kalau misalnya pelanggannya puas dengan produk tersebut, otomatis dia akan beli kembali gitu kan produknya. Terus bisa juga loyalitas itu bisa dipengaruhi dengan layanan purna jual. Kalau yang melayani barang tersebut baik gitu kan, selain itu pelayanannya baik, terus memberikan servis ataupun garansi juga lumayan baik gitu kan, gampil lah gitunya diperbaiki barang ieu teh. Nah, itu bisa mempengaruhi terhadap loyalitas dan kualitas produk juga gitu kan. Kadang-kadang gini, harga mah tara ngabobodo nya. Ya, ada istilah seperti itu. Semakin baik, maaf, semakin mahal gitu kan barang tersebut berarti ya kita berasumsi gitu ya bahwa produk tersebut adalah produk yang baik. Tapi jangan jangan sama ya asumsinya kayak seperti Bapak gitu kan. Ah, nu penting mah barangna mahal berarti kualitasnya baik. Enggak juga seperti itu gitu kan. Kalau misalnya kita tahu apa namanya kondisinya gitu kan pasti kualitas itu sebenarnya enggak ditentukan sama harga juga gitu kan. Gitu. Nah, ini untuk tampilan dari Smart PLS. Satu lagi ini tampilan dari Lisrael ya. Nah, bentar Bapak share screen lagi. Nah, oke. Nah, ini tampilan dari Lisrael. Ini data awalnya, data mentahnya seperti ini. Ada yang dinamakan dengan IN1, IN2, ya indikator 1, ataupun PR1, misalnya produk 1 gitu kan, dan lain sebagainya. KIN itu adalah kinerja, ya, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai simbol saja gitu.
tampilan untuk tampilan untuk list rel ya seperti ini ya. Kayak kosong gitu ya sebenarnya di dalam tampilan komputer itu. Baru kalau misalnya kita sudah mengimpor data yang dari skripsi kita gitu ya. Kurang lebih nah ini mah cara pengambilannya yang udah dicantumkan dalam sebuah Microsoft Excel. Nah, ini yang sudah diambil dari Microsoft Excel. Ini Pak, dari mana nilai 7, nilai 8, nilai 6,25 gitu kan. Nah, nggak beda jauh dengan nilai angket tadi. Kalau angket makan 54321, kalau ini mah kan sudah digabungkan gitu ya. Misalnya data penjualnya ada 7 gitu kan, ada penjualannya 8.500 dan seterusnya. Nah, ini tampilannya yang diukurnya itu mau kinerja dulu ataupun mau apanya dulu gitu kan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Gitu. Kurang lebih seperti ini tampilan dari list rel. Oke. Baik. Bapak gambarkan secara umum yang udah Bapak sampaikan barusan. Yang pertama itu SPSS, yang kedua itu tadi Stata, yang ketiga Smart PLS, dan yang keempat adalah list rel. Keempat-empat ini memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nggak berbeda jauh kalau misalnya saudara pergi ke kampus menggunakan kendaraan. Apakah kendaraannya motor, sepeda, angkot, ataupun misalnya menggunakan kereta gitu kan. Nah, pastilah setiap kendaraan memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kalau motor mah mungkin bisa selap-selip walaupun keadaan macet, tapi kalau misalnya mobil mah gitu kan, ya mau tidak mau kalau misalnya ada kemacetan nggak bisa sulap-selip karena ukurannya yang lumayan besar gitu ya. Nah, gitu. Nanti untuk kesimpulan, Bapak juga akan memberikan gambarannya seperti apa perbedaan dari setiap software atau kelebihan dan kekurangannya. Kembali lagi kepada kelompok 1 untuk selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lainnya. Monggo, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menambahkan materi. Selanjutnya saya, Aida Firisaro, akan menjawab pertanyaan teman-teman, yaitu salah satunya, apa keunggulan SPS 23 dibanding dengan yang lain? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rendai bahwa SPSS itu mempunyai tampilan data yang lebih informatif dan lebih sederhana, lalu kemudian mampu mengakses data dari berbagai sumber format, lalu kemudian mudah digunakan oleh pengguna. Sekian. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan lisensi, silakan kepada teman Tina yang menjawab. Ya baik, saya akan terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Adinda. Kan di langkah ke-14, di sini pada kotak dialog produk authorization, jika Anda sudah memberi program dan mendapatkan kode lisensinya, jadi bisa langsung mengisikan kode lisensi tersebut. Nah, jika belum, maka akan bisa menggunakan program sementara, yaitu selama 14 hari. Nah, setelah 14 hari itu, program tersebut tidak dapat digunakan lagi dan harus memasukkan kode lisensi. Nah, di sini cara mendapatkan kode lisensinya, jadi lihat dulu di folder installer itu apakah program IBM SPSS Statistik 23-nya sudah terinstall atau belum. Lalu buka file readme text. Nah, di sana itu sudah ada kodenya. Lalu bisa mengcopy kode tersebut. Nah, setelah mengcopy tersebut kan dipaste ya, disalin gitu, ditempel. Nah, terus bisa klik tombol next-nya, terus bisa digunakan. Ya, mungkin sekian yang dapat saya jawab. Apakah Adinda puas? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Tina atas jawabannya.
Ya, sama-sama Dinda. Terima kasih kembali. Ya, jadi kode lisensi itu kita selama 14 hari itu gratis pemakaiannya. Tapi nanti kalau sudah di hari ke-15 itu kita harus membayar. Nah, membayarnya itu nanti kita dapat kode. Nah, nanti kodenya itu dimasukin. Jadi namanya kode lisensi. Seperti itu ya, teman-teman. Mungkin dari Bapak ada yang ingin menambahkan? Baik, sedikit menambahkan terkait kode lisensi. Sebenarnya kalau misalnya kita menginstal gitu kan tanpa kode lisensi pun itu bisa dilakukan gitu. Nah, dalam artian gini, kalau misalnya tidak memasukkan kode lisensi, biasanya apa namanya, kurun waktu 14 hari hanya bisa digunakan 14 hari ke sana teh tampilannya kayak yang not responding gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saudara bisa ngehack ataupun dapat kode lisensi dari teman gitu kan, atau dari Bapak juga nanti Bapak akan kasih ya, yang punya Bapak apakah masih berlaku ataukah tidak gitu. Silakan nanti kalau misalnya pas instalasi si apa namanya si SPSS ini menginginkan kode lisensi, silakan dimasukkan ke sana. Mudah-mudahan ini masih berlaku gitu kan, karena ini tahun-tahun kemarin nggak tahu sekarang nggak tahu berubah nggak tahu enggak. Atau kalau misalnya saudara masih mengalami gangguan terkait memasukkan kode lisensi yang tidak diterima oleh SPSS, kalau nggak salah dulu ada ya kakak tingkat saudara angkatan 2000 berapa 2017 kalau nggak salah. Nah, angkatan 2017 atau siapa? Nanti Bapak juga akan tanyakan juga ya. Dulu mah tidak memasukkan kode lisensi dan tidak apa namanya? Tidak hilang gitu datanya. Jadi dalam kurun waktu 14 hari tetap bisa digunakan. Ada beberapa langkah mungkin yang dilewati nggak tahu di gimana kan ya. Ngomong-ngomong di sini sudah pada nginstal SPSS belum? Belum. Belum, Pak. Belum. Ya, nggak apa-apa. Ya ini tuh kan harusnya teh semuanya itu udah pada punya gitu kan, dalam artian untuk statistika 2 difokuskan sama pengolahan data menggunakan software, khususnya menggunakan software SPSS gitu ya. Kalau misalnya enggak luring gitu kan, bisa saja Bapak ngasih nih sok aya nama perkuliahan khusus hari ini pertemuan pertama kita nginstal SPSS, kita nginstal Smart PLS, kita nginstal Lisrel ataupun kita nginstal Stata gitu kan khusus untuk hari ini. Kalau misalnya kadang-kadang dulu pas waktu angkatan berapa ya kakak tingkat saudara kalau nggak salah mah, Pak ternyata setelah saya install kok tampilannya seperti ini. Kan kalau misalnya Bapak nggak banding mah gitu kan, kalau Bapaknya ada di sana gitu kan kelihatan oh ternyata misalnya laptop kamu yang bermasalah ini mah gitu kan. Kadang-kadang naon minate iya nanti window nanti bajakan ataupun apa gitu kan. Nah, itu bisa mempengaruhi terhadap pengolahan data yang saudara lakukan gitu ya. Nah, itu terkait kode lisensi, mudah-mudahan kode lisensi yang nanti akan Bapak berikan kepada saudara itu masih berlaku gitu ya. Itu terus yang selanjutnya tadi sudah Bapak sampaikan terkait pertanyaan dan jawabannya dari saudari Putri. Bentar ya. Nah, terkait tadi pertanyaan dari siapa? Oh, bukan dari Putri. Ini belum dijawab oleh kelompok 1. Oh, untuk dari Anissa ya. Apa keunggulan dari pengolahan data SPSS ini udah Bapak jelaskan tadi gitu ya. Jadi keunggulannya tampilnya itu sangat mudah untuk dipahami, berbeda dengan data yang lain gitu kan. Data lain mah tampilannya agak kurang jelas ataupun misalnya kita belum begitu memahami gitu kan, kadang-kadang agak lumayan ribet gitu ya. Nah itu, tapi ada kekurangannya si SPSS ini, tidak bisa mengolah data yang variabelnya itu ada yang intervening gitu ya. Khusus SPSS tidak bisa mengolah data intervening. Itu mungkin untuk tambahannya. Selanjutnya ini ada satu pertanyaan lagi nih, barangkali kelompok 1 mau menjawab sebelum Bapak nanti tambahkan. Ya Bapak, izin menjawab pertanyaan dari Putri Nilam. Untuk menu missing itu kan untuk menentukan data yang hilang itu maksudnya bagaimana? Nah, pengertian dari missing value atau informasi yang tidak tersedia untuk sebuah objek atau kasus
terjadi karena informasi untuk sesuatu tentang objek tidak diberikan, sulit dicari, atau informasi tersebut tidak ada. Nah, missing value pada dasarnya tidak bermasalah bagi keseluruhan data. Apabila jika jumlahnya hanya sedikit, misalnya hanya 1% dari seluruh data. Namun jika persentase data yang hilang tersebut cukup besar, nah maka perlu dilakukan pengujian apakah data yang mengandung banyak missing tersebut masih layak diproses atau tidak. Mungkin seperti itu. Baik. Gimana jawabannya, Putri? Baik, terima kasih. Oke, sedikit menambahkan gitu ya untuk pertanyaan dari Putri Nilam terkait data yang missing ataupun data yang hilang ya. Kalau misalnya kita mau melakukan pengolahan data gitu kan, kadang-kadang sumbernya itu ya yang dari saudara gitu kan ada ya kakak tingkat saudara gitu ya yang melakukan penelitian. Ternyata jawaban dari satu responden itu mulai dari pertanyaan 1 sampai pernyataan nomor 70 semuanya sangat setuju gitu kan. Jadi sangat setuju. Ya yang akhirnya kan kasihan gitu kan dalam pengolahan data itu variannya itu 0 ya. Tidak ada tidak bisa digunakan kalau misalnya jawabannya itu 5 terus sangat setuju sampai nomor 70 gitu kan nggak bisa. Nah, alternatifnya gimana? Nah, kalau alternatif seperti itu, datanya yang barusan itu sebenarnya bisalah dibantu dengan data-data yang lain, tapi ada mendingnya gitu kan. Kalau misalnya pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 70 itu ada variatifnya. Pak, kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang terlewat, misalnya nomor 20 teka usian, nomor 30 teka usian, itu sebenarnya untuk di SPSS masih ditoleransi. Beda dengan software yang lain. Kalau software yang lain, kalau misalnya ada salah satu variabel ataupun ada satu indikator yang terlewat, gitu ya cara pengisiannya, itu suka memberikan tampilan informasi. Dalam untuk bahasa Sunda nama kolom sekian gitu kan, kolom sekian, terus bagian tertentu itu ada yang terlewat, mohon diisi, gitu kan dalam untuk bahasa Indonesia nama. Nah kayak seperti itu. Kalau SPSS itu agak lumayan baik menurut Bapak gitu ya. Nggak tahu kalau misalnya saudara nanti sudah menginstal, sudah mengolah data dengan bantuan software SPSS. Mungkin itu tambahannya. Silakan barangkali dari yang lain ada yang mau menyanggah, ataupun ada yang mau menambahkan, ataupun ada yang mau apa, silakan. Kalau tidak ada yang mau menambahkan, kalau tidak ada yang mau menyanggah, silakan kembali lagi ke kelompok 1. Kelompok 1. Hadir kelompok 1? Hadir, Pak. Silakan. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilahkan. Izin bertanya boleh, Pak? Boleh, silakan secara langsung ke Bapak gitu, mangga. Iya Pak, mungkin ini hanya tadi sekilas saja gitu terbenak gitu. Kan tadi dijelaskan ya oleh kelompok 1 bahwa software pengolah data yang dijelaskan oleh kelompok 1 itu mengenai SPSS IBM 23. Nah, apakah ada versi lain gitu selain SPSS 23 gitu? Oke. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya kepada Saudari Wina. Oke, untuk SPSS itu versinya itu agak lumayan banyak, sampai sekarang juga ada yang versi 25, 26, 27 kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya lagi, Pak, perbedaan antara SPSS 16, SPSS 21, SPSS 25, apa sih perbedaan dan persamaannya? Oke, barangkali ada yang mau jawab nggak sebelum Bapak jawab? Nggak ada. Oke, langsung Bapak jawab aja lah. Karena waktunya sudah jam 11.14. Oke. Pak,
kalau misalnya tadi yang udah Bapak sampaikan gitu kan, perbedaannya apa sih antara SPS 16, SPS 21, SPS 27 gitu kan. Nah, perbedaannya itu hanya di tampilan saja, dalam artian hanya penyempurnaan gitu kan. Pak, kalau misalnya nanti hasilnya bakal berbeda nggak antara SPSS 21 dengan SPS 16? Nggak berbeda ya, sama saja gitu hasilnya. Kayak seperti halnya saudara mau menggunakan kalkulator EPIK 3650 ataupun misalnya menggunakan kalkulator BEAS gitu kan, ya mangga kalau misalnya susunan penghitungannya itu sama gitu ya. Kalau misalnya susunan penghitungannya itu berbeda, ya otomatis kalkulator BEAS mah tidak bisa tidak bisa menghitung secara matematis gitu kan. Contoh kayak dulu ya pernah Bapak ajarkan 1 ditambah 2 ditambah dulu atau apa tuh? 1 ditambah 2 dikali 3 ya. Kalau misalnya susunannya sama gitu kan. 1 ditambah 2, 3. 3 dikali 3, 9. Tapi ada sebagian gitu kan kalkulator kalau misalnya 1 ditambah 2 dikali 3 itu hasilnya itu menjadi 6. Menjadi 6, menjadi 7. Ya. Ngerti kan? Bapak ulangi kembali, kalkulator itu ada 2 macam ya, kalkulator yang biasa yang belum menggunakan fungsi dan yang kedua kalkulator yang sudah terdiri dari beberapa fungsi yang di dalamnya ada kosinus, tangen gitu kan, terus ada suhu ataupun logaritma gitu kan. Nah, itu mah udah lebih lengkap. Nah, berarti itu kalkulator yang kedua gitu kan yang barusan itu kalkulatornya sudah lamun cek bahasa Indonesia udah canggih lah. Walaupun saudara di awal memasukkan data 1 ditambah 2 dikali 3 itu hasilnya itu nggak bakalan 9, bakalan 7 gitu ya. Kalau nggak percaya silahkan dihitung di kalkulator saudara gitu ya. Kalau di HP mah kayaknya udah agak lumayan canggih karena di HP itu sudah ada logaritmanya, udah ada kosinus tangen dan lain sebagainya gitu kan agak lumayan bagus lah gitunya. Nah, itu ya, kembali lagi antara SPS 16, SPSS 21 ataupun 27 gitu kan, itu yang membedakan hanya tampilan saja karena dari setiap SPSS gitu kan memiliki versi terbaru gitu kan. Kayak seperti halnya dulu mungkin gitu ya, karena Bapak belum melihat SPSS yang jadul banget gitu kan, apalagi SPSS berapa ya 7 atau 10 gitu kan nggak tahu gitu kan, taunya yang sekarang ya yang udah 20 ke atas gitunya gitu. Itu tampilan yang membedakan. Bisa saja dulu mah untuk SPSS yang versi 10 gitu kan misalnya gitu kan tidak bisa menghitung korelasinya gitu kan atau korelasi yang digunakannya itu hanya 3 rumus. Sementara yang sekarang yang udah update gitu kan korelasinya bisa menggunakan berbagai macam rumus gitu ya. Itu yang membedakan. Persamaannya sama-sama mengolah data. Gitu ya Wina? Iya Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Enggak. Sok yang lain? Bapak, Boleh, silakan boleh Sindiani. bertanya? Ini mah hanya sedikit pertanyaan menambahkan pertanyaan dari Nino. Kan sini tuh tadi nyoba sambil cek di Google gitu, dengan jawab SPSS, terus banyak muncul SPSS katanya itu ada 23, 24 dan sebagainya. Nah, pas ini buka, situs itu kan kayak bajakan gitu Kak, jadi harus ke yang lain gitu. Apakah misalkan Bentar Sindiani. Mungkin nggak jelas. Iya, yang lainnya gimana? Suara Sindiani jelas nggak? Nggak jelas, Pak. Berapa? Ini Sindiani, itu teh pakai headset nggak? tidak Pak. Oh, coba headsetnya dicabut dulu aja. Soalnya yang disampaikan oleh Sindiani itu nggak tahu apa gitu. Kedengarannya wok di Bapak Maduka kalau di yang lain mah. Coba dicabut dulu headsetnya. Tidak, Apa sekarang suaranya terdengar? Nah, lumayan sekarang mah. Jelas. Ya, jadi gini Pak, kan tadi sedikit menanyakan dari Wina tuh menanyakan SPSS versinya. Cuman dari Cindy tadi mencoba mendownload di internet, mendownload SPSS. Jadi
pas download harus ke link-link lain kayak bajakan gitu, Pak. Apakah dari Bapak ada referensi untuk downloadnya gimana, situsnya di mana gitu, Pak? Oke. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Gini Sindiani, sebenarnya gitu kan kalau misalnya kita mau ngedownload SPSS itu agak lumayan ribet. Bapak juga dulu pernah gitu kan ngedownload. Ada beberapa persyaratan tertentu gitu ya yang harus dipenuhi. Yang akhir-akhirnya geninya anu di luar negeri mah harus apa namanya inti nama harus membayar cek yang kayak gitu. Nah, kalau Bapak sendiri, kebetulan kan Bapak mah beli langsung bukunya gitu kan, tahun dulu gitu kan dari Gramedia. Nah, ada CD-nya. Jadi kalau misalnya beli SPSS itu gratis CD-nya gitu ya. Jadi CD-nya itu bisa langsung diinstalkan di laptop masing-masing gitu ya. Kalau misalnya di sini ada orang Tasik ya akan Bapak kasihkan gitu ya ini CD ataupun yang udah di-copy di laptop gitu. Tapi agak lumayan kumahanya atau gini aja, minimal ada perwakilan saja yang mau gitu kan. Kalau misalnya mau ngopinya dari Bapak silahkan Bapak tunggu gitu kan, tinggal hari apa janjiannya gitu. Kalau misalnya dikirim melalui email atau WA mah asa moal mungkinnya, soalnya ini agak lumayan besar filenya, nyampe 2 giga. Filenya agak lumayan besar gitu ya. Ini yang versi 22, nggak tahu nih kalau misalnya versi yang lainnya. Nggak apa-apa kalau misalnya saudara, Bapak saya punya SPSS softwarenya yang versi terdahulu, versi 16, ini agak lumayan ringan. Taruhlah misalnya hanya 200 MB gitu kan. Nah itu mah bisa ditoleransi gitu, nggak apa-apa. Yang penting saudara sudah menginstal saja gitu. Tapi bagi yang ada di Tasik gitu kan, kalau misalnya mau ngopi dari Bapak langsung, dengan senang hati akan Bapak kasih gitu. Gitu ya, Sindiani. Iya, baik Pak. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Jadi sebenarnya si SPSS itu nggak mau rugi gitu kan. Dia yang buat, berarti dia juga yang harus menjual gitu. Kecuali kalau misalnya ada beberapa orang yang mengupload gitu ya, saya udah beli nih SPSS yang asli gitu kan, udah di-upload, tinggal ngambil dari Google Drive gitu kan. Ya syukur kalau misalnya ada orang baik yang memberikan hal yang seperti itu gitu. Gitu. Kembali lagi kepada kelompok 1 atau barangkali ada pertanyaan-pertanyaan lain dari yang lainnya, silakan. Ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak kembalikan lagi kepada kelompok 1. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih kepada Bapak Rendra yang telah menambahkan. Mungkin sampai di sini presentasi dari kelompok 1 mengenai software pengolahan data. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi dan terima kasih kepada Bapak Rendra yang telah menambahkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ditutup oleh Pak Rendra. Silahkan Pak Rendra. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah selesai melaksanakan presentasi dan alhamdulillah yang disampaikan oleh kelompok 1 lumayan rinci gitu ya. Walaupun sebenarnya bukan hanya SPSS saja gitu untuk pengolahan data, yang disampaikan oleh Bapak juga bukan hanya Lisrel, bukan hanya Stata gitu kan, bukan hanya Smart PLS, masih banyak ya pengolahan data software-software yang bisa saudara gunakan nanti untuk pengolahan data dalam skripsi. Khusus menurut Bapak tadi gitu kan, pengolahan data kalau misalnya menggunakan software tadi, kalau misalnya penelitian atau metodenya menggunakan yang kuantitatif, kalau yang kualitatif mah tidak perlu gitu ya. Nah, kembali lagi kalau misalnya nanti saudara ada yang kurang paham terkait materi ini, jangan sungkan-sungkan, langsung ditanyakan di grup boleh, ataupun chat secara pribadi juga, Wapri, dipersilakan. Mungkin itu tambahannya, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Kelompok 1? Kelompok 1 mau ditutup aja atau gimana? Silakan. Ya Pak, terima Silakan. kasih atas pandangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk sampai jumpa minggu depan ya Bapak Lip ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.